Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema cara menjaga lidah dan mulut kita. Apapun kedudukan kita, sebagai orang tuakah, hamba Tuhan, dosen, guru, mahasiswa, pelajar, direktur, karyawan, dan sebagainya, harus menjaga lidah dan mulut kita supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Orang yang bisa menjaga lidah dan mulutnya, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, saudara. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi dengan jelas Amsal ini mengajarkan kepada kita supaya kita memelihara atau menjaga mulut dan lidah kita, saudaraku. Karena itu akan memelihara diri kita daripada kesukaran, dan pastinya banyak kesukaran, saudaraku. Pada saat ini, saudaraku, kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana caranya menjaga lidah dan mulut kita supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa dan banyak kesukaran, saudaraku, tetapi supaya mulut dan lidah kita memuliakan Tuhan Yesus sehingga hidup kita diberkati. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya menjaga mulut dan bibir kita. Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, kata pemazmur. Saudaraku, doa yang seperti ini seringkali jarang diucapkan oleh orang-orang percaya, saudaraku, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Daud, saudaraku, memberikan teladan kepada kita, memberikan kepada kita kesaksian supaya kita berdoa sungguh-sungguh, saudaraku, memohon kepada Tuhan untuk apa? Mengawasi atau menjaga mulut kita, menjaga bibir kita supaya jangan jatuh ke dalam dosa, saudaraku, supaya jangan jatuh kepada banyak kesukaran. Saudaraku, kita percaya kalau Tuhan Yesus mengawasi mulut kita, menjaga mulut kita, lidah kita, saudara, bibir kita, maka setiap kata yang keluar dari mulut kita, saudaraku, akan terjaga, akan memuliakan Tuhan, akan memberkati banyak orang, saudara, menguatkan banyak orang, bukan mengintimidasi, menghina orang, melecehkan atau merendahkan orang. Bukan, saudaraku, dan hidup kita pasti diberkati. Dan kebenaran yang kedua, saudara, supaya Tuhan menjaga hati kita. Jadi tadi menjaga mulut bibir kita, sekarang hati kita. Kenapa, saudaraku? Matius 12 ayat 34b sampai 35 berkata, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, saudara. Jadi hati itu seperti perbendaharaan gitu. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi bila hati kita kotor, dipenuhi dengan kebencian, dendam, kepahitan, kemarahan, kenajisan, saudaraku, porno, saudaraku, maka yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang najis, yang porno, yang penuh kebencian, dendam, saudaraku, gosip-gosip yang tidak bermanfaat. Karena itu biarlah Tuhan, saudaraku, menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Juga terpancar kata-kata kita, saudaraku ya. Jadi marilah kita menjaga hati kita supaya dipimpin oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu atau oleh kuasa iblis. Bila hati kita dikendalikan oleh Tuhan, maka mulut kita, saudaraku, bibir kita akan mengeluarkan kata-kata yang membangun, puji-pujian untuk Tuhan Yesus, membesarkan nama Tuhan Yesus, dan pastinya memberkati banyak orang.
Dan kebenaran yang ketiga, saudara, kita harus cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, saudaraku. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Saudaraku, jadi inilah langkah yang ketiga bagaimana menjaga lidah dan mulut kita, bibir kita, supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Kita itu harus lebih cepat dengar, saudara. Dan lambat untuk bicara, untuk ngomong, saudara. Dan juga jangan cepat tersinggung, jangan cepat marah, saudaraku. Amsal 10 ayat 19 berkata, "Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi." Amin, saudaraku. Jadi kalau kita banyak ngomong tuh banyak salah seringkali. Ada kalanya saudara harus lambat atau menahan bibir untuk berkata-kata, tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara, lebih banyak mendengar, menahan bibir mulut kita, saudara, supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Inilah orang yang berakal budi. Matius 12 ayat 36 dan 37 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Saudara, ini peringatan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita, supaya kita hati-hati, karena apa yang kita omongkan itu yang harus kita pertanggungjawabkan, saudara. Karena itu marilah, saudaraku, jaga mulut kita, ucapkan dari mulut kita, saudara, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mulia, yang benar, saudara, yang agung, yang meninggikan nama Tuhan Yesus dan yang menguatkan sesama. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran bagaimana caranya menjaga lidah mulut kita, saudara, supaya jangan jatuh dalam dosa, tetapi supaya mulut kita memuliakan nama Tuhan Yesus dan hidup kita diberkati. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan Yesus supaya menjaga mulut, bibir, lidah kita. Yang kedua, supaya Tuhan Yesus menjaga kita, saudaraku, hati kita, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dan yang ketiga, cepat untuk mendengar, saudaraku, lambat berkata-kata atau sedikit berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amsal 21 ayat 23 berkata, "Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mulut, bibir, lidah kami, juga hati kami, supaya Engkau yang menjaga, melindungi, sehingga setiap kata-kata, ucapan, bibir, lidah kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, membangun semangat sesama, memberkati sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.